Halo skiwer, salam sehat selalu. Kembali lagi bersama kami. Ya, jadi di video kali ini kami ingin memperkenalkan fitur terbaru di sistem headquarter, yaitu strategi elemen report. Nah, fitur ini kita rancang untuk membantu Bapak Ibu memantau pencapaian target perusahaan secara rinci dan komprehensif. Dengan fitur ini, Bapak Ibu lebih mudah menganalisis performa tim dan membuat keputusan strategis berdasarkan data yang jelas dan terukur. Nah, seperti ini tampilan reportnya ya. Nah, jadi ada pun juga fungsi-fungsinya. Yang pertama, pastinya dengan mudah Bapak Ibu dapat mereview hasil kinerja bulan berjalan dan bulan sebelumnya ya. Lalu kinerja masing-masing KPI dapat dianalisis untuk memastikan apakah sudah mencapai target atau belum ya. Kita bisa lihat. Lalu data ini tentu dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan untuk action selanjutnya. Dan terakhir, pastinya ketika ingin melakukan review secara kuartal atau semester, tidak perlu lagi membuat laporan secara manual. Jadi cukup cek aja di menu ini ya, strategi elemen report. Oke, langsung saja ya. Kita akan berikan tutorialnya cara mengaktifkan menu ini ya. Baik. Nah, pastinya Bapak Ibu sudah login ya ke headquarter system ya di tampilan dashboard seperti ini. Pastinya kita perlu mengaktifkan access role-nya begitu Bapak Ibu. Ya, caranya bagaimana? Seperti biasa Bapak Ibu, kita ke go to configuration ya. Lalu ke menu corporate, pilih menu access role. Nah, jadi disesuaikannya akses Bapak Ibu. Jadi di sini saya contohkan untuk resort manager ya. Kita scroll ke bawah ya, pada bagian dashboard access list di bagian report KPI kita tik strategi elemen ya. Kita tik strategi elemen. Jika sudah, kita save seperti itu. Oke, pastinya setelah merubah akses role diperlukan untuk login ulang agar menu yang kita setup itu muncul ke sistem begitu Bapak Ibu ya. Oke, siap. Nah, jadi setelah kita login kembali ya, kita login dari tampilan dashboard ya, kita ke menu report KPI. Lalu kita pilih strategi elemen. Oke, mau proses. Nah, seperti ini ya. Nah, sebagai informasi, untuk strategi elemen report pada departemen ING dan Human Capital dapat memfiltering seluruh departemen begitu. Nah, hanya ING dan Human Capital. Selain itu, contohnya engineering, EB product, EB service, dan lainnya hanya bisa mengakses departemennya sendiri. Kecuali pada akses telan tersebut diberikan akses cross departemen, jadi bisa melihat departemen lainnya begitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita lihat ya, ada ING contohnya untuk posisi general manager untuk KPI tersetup ya. Di masing-masing ada financial, customer, business process, dan learning development. Kita bisa lihat. Nah, ada assessment period, start dari kapan sampai kapan ya. Nah, jadi kita setup ya, mungkin di 3 bulan terakhir ya. Kita start dari Oktober, kita sampai Desember ya. Seperti ini. Oke, nanti kita bisa melihat adapun di sini pencapaian target dan aktualnya setiap bulannya ya. Kita filter dari bulan Oktober sampai Desember seperti itu. Nah, perbandingan ini dilakukan untuk periode tahun ini ya, 2024 dan juga tahun lalu, sehingga kita dapat mengetahui tren kinerja yang berkembang begitu ya, berdasarkan target aktual rasio begitu setiap bulannya ya. Lalu dan juga di sini pada average kita bisa lihat secara otomatis menghitung rata-rata kinerja dalam periode yang kita filter ya, dari Oktober hingga Desember begitu, yang dapat membantu Bapak Ibu memahami konsistensi performa tim ya di bagian sini ya Bapak Ibu. Level 2024 dan 2023 di bulan Oktober sampai Desember begitu Bapak Ibu. Oke, lalu total summary ya. Kita total summary ya. Di sini
kita bisa melihat kinerja bulanan ya. Dan fitur ini juga menjadikan rekapitulasi total pencapaian selama periode yang Bapak Ibu pilih ya. Seperti tadi, Oktober dan Desember dari sisi target dan aktualnya, dan juga rasionya pastinya Bapak Ibu. Nah, jadi tidak hanya satu perspektif saja, di perspektif lainnya juga sama ya Bapak Ibu. Target, actual ratio, average, total summary ya, business process, dan learning development. Ini pastinya tone mirroring dari KPI yang Bapak Ibu setup begitu. Hasil-hasilnya juga kita bisa lihat dari KPI departemen. Nah, jadi sudah menjadi satu pada report ini begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat seperti ini ya. Nah, pastinya masing-masing ada average score-nya di setiap perspektif di 3 bulan terakhir ya. Oke, kita lihat. Nah, average score-nya di sini 6,34% untuk financial, customer 9,65%, business process 20,86%, dan development terakhir 15,56%, dan diperoleh total average score yaitu 52,41%, dengan rate of result-nya adalah di masih mencapai average begitu Bapak Ibu. Nah, pastinya untuk fitur ini penting ya. Jadi kita bisa monitoring yang lebih terarah ya, dan fokus pada area yang perlu diperbaikan begitu. Lalu membantu Bapak Ibu membuat keputusan berdasarkan data yang nyata seperti ini. Dan terakhir, melihat kinerja dalam perspektif jangka pendek pastinya dan juga jangka panjang begitu Bapak Ibu. Dan tidak perlu khawatir, data ini kita bisa export ke Excel ya. Kita bisa klik download Excel ini ya. Kita klik. Nah, dia akan muncul di file manager Bapak Ibu begitu. Baik, demikian informasi mengenai fitur terbaru kami yaitu Strategy Alignment Report. Pastinya kami berharap fitur ini dapat membantu Bapak Ibu dalam memantau dan mengevaluasi pencapaian target dengan lebih efektif. Oke, nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Salam HQers.